Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Diansa, NIM 240401020220, kelas IF, mata kuliah Cloud Computing, Prodi Informatika PJJ S1, Universitas Asia, dosen Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Berikut saya akan menjelaskan jawaban dari pada soal UAS semester Minggu tahun 2024-2025. Nomor satu yaitu istilah software as a service atau sering disebut SaaS dan utility computing dan integrated network. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang software as a service SaaS, software as SI service SaaS atau perangkat lunak sebagai layanan adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi di-hosting oleh penyedia layanan atau vendor dan tersedia bagi pelanggan melalui internet. Konsep utama yaitu tidak perlu instalasi, pengguna tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi di komputer atau server mereka sendiri. Hal ini mengurangi beban pemeliharaan dan dukungan bagi pengguna. Terus yaitu akses internet yaitu yang diakses dari berbagai perangkat, misal komputer, tablet, smartphone, selama terhubung dalam jaringan internet, biasanya melalui web browser atau Chrome atau yang lainnya. Dan model pelangganan, alih-alih membeli lisensi perangkat lunak secara langsung, pelangganan biasanya ya bayar biaya berlangganan berkala, bulanan atau tahunan, pemeliharaan vendor, semua aspek teknis seperti pembaruan perangkat lunak, manajemen keamanan, struktur jaringan server, dan backup data dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Contoh Google Workspace yang biasa untuk kita kerja seperti Gmail, Google Docs, dan Google Drive untuk penyimpanan, dan penyimpanan Microsoft 365 atau 365, dan Salesforce, dan Zoom yang kita sedang lakukan, sedang saya gunakan, serta Netflix yang sering digunakan oleh kalangan untuk menonton film. Dan yang kedua yaitu utility computing. Utility computing atau komputasi utilitas adalah model penyediaan sumber daya komputasi seperti daya pemrosesan, penyimpanan, dan bandwidth atau kecepatan internet, di mana pengguna dibebankan biaya berdasarkan pemakaian aktual mereka, mirip dengan cara kita membayar listrik atau air, layanan publik atau utilitas. Konsep utamanya yaitu model pay per use. Pelanggan hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar mereka gunakan, bukan kapasitas tetap yang mungkin tidak terpakai. Ini sangat efisiensi dalam biaya, efisiensi dan skalabilitas. Sumber daya dapat ditingkatkan, scale up, untuk atau diturunkan scale down dengan cepat dan mudah sesuai permintaan. Jika suatu aplikasi tiba-tiba membutuhkan lebih banyak daya komputasi, penyedia utilitas dapat segera menyediakan abstraksi infrastruktur. Pengguna tidak perlu tahu atau mengelola infrastruktur fisik yang mendasarinya. Mereka hanya memakai sumber daya yang tersedia. Hubungan dengan cloud computing yaitu utility computing adalah konsep fundamental yang mendasari model penetapan harga di komputasi awan, layanan seperti Amazon, AWS, Google Platform GCP, dan Microsoft Azure beroperasi berdasarkan prinsip utility computing. Contoh, menyewa server virtual ada di AWS atau eh, Amazon Web Service yang sering programming gunakan untuk menyimpan data codingan dalam berjam, dan dibayar per jam penggunaan. Menggunakan penyimpanan data dari Google Cloud Storage, Anda dibayar per GB data yang disimpan per bulan. Dan yang terakhir lagi loh, integrated network. Integrated network atau jaringan terintegrasi mengacu pada penggabungan berbagai jenis layanan komunikasi dan jaringan seperti suara, data, video ke dalam satu infrastruktur jaringan tunggal. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pengelolaan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dengan menggunakan satu platform untuk mengirimkan semua jenis informasi. Konsep pertama yaitu konvergensi. Ini adalah tentang konvergensi layanan, alih-alih memiliki jaringan telepon terpisah untuk suara, jaringan kabel terpisah untuk data internet, dan jaringan kabel lain untuk televisi. Semuanya berjalan di atas satu jaringan berbasis IP Internet Protocol. Efisiensi dan pengambilan biaya mengelola satu jaringan terintegrasi lebih murah dan sederhana daripada mengelola biaya beberapa jaringan paralel untuk tujuan berbeda.
Fleksibilitas dan skalabilitas menambahkan pengguna atau layanan baru, misalnya menambahkan kapasitas video conference menjadi lebih mudah karena semuanya berbagi sumber daya yang sama. Layanan terpadu mungkin atas benar aplikasi dan layanan baru yang menggabungkan berbagai media seperti Unifeed, Communication atau UC yang mengintegrasikan telepon, pesan instan, konferensi video, dan email dalam satu contoh antarmuka. Jaringan kantor modern di mana karyawan menggunakan koneksi yang sama untuk akses internet, melakukan panggilan via telepon, VoIP, dan mengikuti rapat video conference. Layanan triple play dari penyedia kabel di mana perusahaan yang sama menyediakan layanan internet, telepon rumah, dan televisi kabel melalui satu kabel koaksial atau fiber optik FO yang masuk ke rumah pelanggan. Penjelasan arsitektur hybrid atau hybrid cloud. Hybrid cloud adalah model komputasi awan yang menggabungkan dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda. Biasanya cloud privat atau on-premise dan cloud publik yang tetap menjadi entitas unik, tetapi diikat oleh teknologi standarisasi atau kepemilikan yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Dalam arsitektur jaringan hybrid cloud, tujuannya adalah menciptakan jaringan terintegrasi dalam kurung integrated network yang aman dan andal antara lingkungan internal perusahaan data center sendiri dengan lingkungan cloud publik seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Komponen utama arsitektur hybrid cloud: satu, on-premise infrastruktur dalam kurung cloud privat. Ini adalah data center milik perusahaan sendiri. Di dalamnya terdapat server fisik, storage, dan firewall internal. Biasanya digunakan untuk menyimpan data paling sensitif atau menjalankan aplikasi lawas legacy yang kritis. Kedua yaitu public cloud infrastruktur, infrastruktur milik penyedia cloud pihak ketiga, berisi sumber daya elastis seperti virtual machine, object storage, dan database as a service, digunakan untuk beban kerja yang fluktuatif, pengembangan aplikasi baru atau cadangan data. Yang ketiga, konektivitas jaringan, the bridge. Ini adalah lem yang menyatukan kedua lingkungan. Koneksi ini harus cepat, stabil, dan transkripsi. Manajemen terpadu, manajemen layer, perangkat lunak atau dashboard yang memungkinkan administrator melihat dan mengelola sumber daya di kedua lingkungan seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Berikut adalah gambaran arsitektur jaringan hybrid cloud. Berikut adalah ilustrasi sederhana bagaimana arsitektur jaringan hybrid cloud terhubung. Contoh yaitu dalam kantor perusahaan data center. Yang pertama, one on-premise atau cloud private, yang mana mengarah ke aplikasi legacy and data sensitive, serta mengirim ke firewall lokal, serta ke VPN gateway, direct connect, koneksi transkripsi, dan dedicated internet atau jaringan pribadi, dan mengarah ke cloud router atau virtual private gateway, serta mengarah ke firewall virtual, dan mengarah dalam kurung public, yang mana yaitu virtual private cloud, lingkungan terisolasi di cloud, dan website publik melayani traffic website, dan aplikasi app server memproses data, serta database server, yaitu menyimpan data sinkronisasi dengan data center kantor. Internet bisa diakses publik karena memiliki cloud router atau router yang bisa terhubung layanan, dan alur penjelasan gambar, pemisahan beban kerja, data sensitif dan aplikasi lama tetap aman di data center one premise. Aplikasi front end atau server web yang melayani banyak pengguna ditempatkan di public cloud untuk memanfaatkan skalibilitasnya. Dua, koneksi aman set to set VPN atau direct connect. Data center perusahaan terhubung ke cloud publik melalui terowongan transkripsi. VPN menggunakan koneksi internet publik tetapi tidak terbungkus dalam kapsul transkripsi aman terkendali. Direct connect, koneksi khusus serat optik pribadi yang disewa langsung ke penyedia cloud, lebih mahal tapi lebih cepat dan stabil. Ketiga, virtual private cloud (FPC). Di sisi cloud publik dibuat sebuah jaringan virtual private (VPC). Jaringan ini terisolasi secara logika dan dari pelanggan cloud lainnya. Sinkronisasi data antara server di kantor dan server di cloud dapat disinkronisasi secara real time
atau batch melalui koneksi aman tersebut, misalnya database di kantor, melakukan replikasi ke database cloud. Tujuannya yaitu untuk busting jika data center kewalahan, misal permintaan tinggi di akhir bulan, sebagian beban kerja bisa otomatis dialihkan ke cloud publik menggunakan sumber daya tambahan di sana. Lalu kembali normal setelah permintaan turun, serta redundansi jika salah satu lokasi misal data center mati karena bencana, aplikasi masih berjalan dari cloud publik dan sebaliknya. Dan menjawab soal yang ketiga, yaitu mendefinisi yang tepat keberhasilan implementasi cloud computing di suatu perusahaan sangat bergantung pada kesiapan internal dan eksternal. Keempat faktor utama yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing adalah sebagai berikut. Satu, dalam faktor keamanan, security. Ini seringkali menjadi pertimbangan paling kritis, terutama bagi perusahaan yang menangani data sensitif, pelanggan atau memiliki kekayaan intelektual. Penjelasannya ya, itu faktor ini mencakup bagaimana penyedia cloud menjamin kerahasiaan integritas dan ketersediaan data perusahaan, implementasi yang berhasil memastikan bahwa data yang disimpan di cloud memiliki enkripsi yang kuat baik saat dikirim maupun saat disimpan. Sistem manajemen akses yang ketat siapa yang bisa mengakses data apa, serta kepatuhan terhadap regulasi industri seperti GDPR di Eropa atau UUPDP di Indonesia. eh, Dampak jika keamanan terjamin, perusahaan berani memindahkan beban kerja kritis ke cloud atau penyimpanan. Jika tidak, meskipun secara teknis bisa diimplementasi, perusahaan akan menolak karena takut terjadi kebocoran data. Yang kedua, faktor dari empat tersebut, faktor biaya dalam kurung cost. Cloud computing menjanjikan efisiensi biaya, tetapi tanpa perencanaan yang matang, biaya justru bisa membengkak. Inilah mengapa faktor ini menjadi penentu keberhasilan. Penjelasannya, keberhasilan di sini diukur dari kemampuan perusahaan untuk beralih dari model capital expenditure dalam kurung CapEx, beli server, bangun gedung, data center, menjadi operational expenditure, OPEX, bayar langganan atau pemakaian. Model utility computing memungkinkan perusahaan hanya membayar apa yang dipakai. Dampak perusahaan yang berhasil mampu menekan biaya operasional IT, mengurangi limbah sumber daya, tidak ada server menganggur, dan mengalokasikan dana IT untuk inovasi bukan sekedar pemeliharaan infrastruktur fisik. Ketiga, faktor skalabilitas dan kinerja, scalability and performance. Kemampuan cloud untuk tumbuh bersama perusahaan adalah daya tarik utamanya. Faktor ini menguji apakah infrastruktur cloud dapat mengikuti ritme bisnis. Penjelasannya yaitu faktor ini mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja secara dinamis. Secara dinamis, misalnya saat perusahaan sedang melakukan kampanye besar-besaran atau saat trafik e-commerce melonjak di hari belanja nasional, atau sistem cloud harus bisa otomatis menambah sumber daya, daya komputasi, bandwidth agar aplikasi tidak lemot atau crash. Setelah trafik reda, sumber daya bisa otomatis turun. Dampaknya yaitu keberhasilan di faktor ini berarti perusahaan tidak akan kehilangan pelanggan karena masalah teknis. Pertumbuhan perusahaan tidak terhambat oleh keterbatasan kapasitas server. Faktor keempat yaitu integrasi dan kompatibilitas, integration and compatibility. Tidak semua sistem perusahaan langsung cocok dengan cloud. Faktor ini membahas seberapa mudah cloud berkomunikasi dengan sistem lama, legacy system yang sudah ada di perusahaan. Penjelasannya yaitu implementasi cloud jarang dilakukan dalam sekali waktu total. Biasanya perusahaan masih memiliki aplikasi atau data di server lokal on-premise. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sebaik eh, integrated network antara cloud publik, cloud privat, dan infrastruktur lama berjalan. Data harus bisa mengalir lancar di antara lingkungan-lingkungan ini tanpa hambatan. Dampaknya yaitu integrasi yang mulus memastikan keberlangsungan bisnis selama masa transisi. Karyawan tetap bisa bekerja dengan lancar tanpa menyadari bahwa sebagian sistem sudah berada di cloud dan sebagian lagi masih di kantor. Dan menjawab soal terakhir, soal nomor 4, yaitu 8 keuntungan dan 3 kerugian utama dari penerapan virtualisasi dan cloud computing. Perlu dipahami bahwa virtualisasi adalah teknologi yang mendasari cloud computing, sehingga keuntungan dan kerugiannya seringkali tumpang tindih atau saling melengkapi. 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Satu, biaya atau cost efisiensi. Penjelasannya, dengan model utility computing, perusahaan tidak perlu lagi membeli hardware mahal di awal, dalam kurung CapEx. Mereka cukup berlangganan dengan OPEX
dan membayar sesuai pemakaian virtualisasi juga memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak server virtual, sehingga menghemat biaya pembelian hardware, listrik, dan pendingin ruangan. Dua, skalibilitas tinggi, Higgs scalability, penjelasan sumber daya komputasi dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan jika aplikasi Anda tiba-tiba membutuhkan lebih banyak RAM atau CPU, Blood dapat menyediakan dalam hitungan menit, bukan minggu, seperti saat harus beli server fisik baru. Yang ketiga, fleksibilitas dan mobilitas, flexibility and mobility, penjelasan yaitu karyawan dan sistem dapat mengakses data eh, dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, menggunakan perangkat apa saja, asalkan terhubung ke internet. Ini sangat mendukung model kerja jarak jauh atau work from home, remote work, dan kolaborasi global. Yang keempat, faktor empat, yaitu keuntungan keempat, yaitu disaster recovery and backup otomatis. Penjelasannya, penyedia cloud biasanya menawarkan solusi backup dan pemulihan bencana yang lebih canggih dengan biaya lebih murah dibandingkan membangun pusat data cadangan sendiri. Jika server di satu lokasi mati, data masih aman di lokasi lain dan dapat segera dipulihkan atau recovery. Dan keuntungan kelima, peningkatan kolaborasi, enhanced collaboration. Penjelasannya yaitu tim yang tersebar di berbagai lokasi dapat bekerja pada dokumen atau proyek yang sama bersamaan secara real time melalui aplikasi berbasis cloud seperti Google Docs dan Microsoft Redshift, tanpa khawatir tentang perbedaan versi file. Keamanan terpusat, desentralisasi security, penjelasan penyedia cloud besar menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk keamanan cyber. Data tidak lagi tersebar banyak perangkat pribadi yang mungkin kurang aman, melainkan tersimpan di pusat data dengan perlindungan berlapis firewall canggih, terenkripsi, sistem terjaga dan induksi. Keuntungan ketujuh yaitu otomatisasi pembaruan, automated maintenance. Penjelasannya yaitu tidak perlu khawatir tentang menginstal patch, keamanan, atau pembaruan perangkat lunak, penyedia cloud, dan platform virtualisasi, pemeliharaan, serta tim IT dapat fokus pada pengembangannya. Ramah lingkungan, Green I- Green IT, penjelasannya dengan virtualisasi tingkat utilitas server meningkat drastis, satu server fisik yang biasanya hanya menjalankan satu OS dengan utilitas rendah, ini bisa menjalankan puluhan VPM. Dengan utilitas tinggi ini mengurangi jumlah total server fisik yang berarti pengurangan konsumsi listrik dan jejak karbon. Tiga, kerugian virtualisasi and cloud computing. Satu, ketergantungan pada connect internet, downtime, and latency. Penjelasannya, cloud computing sangat bergantung pada ketersediaan jaringan. Jika koneksi internet terputus, lambat atau tidak stabil, akses aplikasi dan data bisa terganggu atau bahkan terhenti sama sekali. Ini bisa melumpuhkan operasional bisnis jika tidak ada rencana cadangan, mempengaruhi bisnis UMKM atau mempengaruhi bisnis digital lainnya seperti startup ataupun penyimpanan data lainnya di pemerintahan. Dampaknya probabilitas terhenti saat koneksi bermasalah, terutama bagi perusahaan. Dua, masalah keamanan dan privasi data, security and privacy concern. Penjelasannya, meskipun penyedia cloud menawarkan keamanan tinggi, mempercayakan data perusahaan ke pihak ketiga, tetapi memiliki resiko data disimpan di server yang mungkin secara jurisdiksi berada di negara lain dengan hukum yang berbeda. Selain itu, jika akun retas data perusahaan bisa terekspos karena berada di infrastruktur bersama, poin tersebut mengingatkan saya pada film WAMI yang mana ada apa ya namanya eh, kata daripada satu hacker yang berkata tidak ada sistem yang aman, yang dalam bahasa Inggris no system as safe. Dampaknya potensi pelanggan data dan masalah kepatuhan terhadap regulasi. Misalnya data pelanggan tidak boleh disimpan di server luar negeri. Kurangnya kontrol langsung ke vendor, login, penjelasan saat beralih ke cloud, perusahaan menyerahkan sebagian kendali atas infrastruktur mereka pada penyedia layanan. Perusahaan sangat bergantung pada kebijakan harga, ketersediaan layanan dari vendor tersebut. Dampaknya yaitu suatu saat ingin pindah penyedia lain, proses migrasi tetap bisa sangat kompleks, mahal, dan memakan waktu. Harga yang naik, vendor juga bisa menjadi masalah karena sulitnya keluar dari ekosistem mereka. Dan yang kelima yaitu presentasi video yang saya upload di YouTube. Nanti linknya saya bagikan di kolom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.